Oh, apa kabar Virgo? Oke, kali ini aku mau reading ya buat teman-teman semua. Dan kali ini aku mau reading tentang energi asmara dia ke kalian, Virgo. Dan energinya bisa vice versa atau terbalik-balik dan general reading. Jadi nggak semua harus cocok energinya, nggak semua harus resonate dengan keadaan kamu di luar sana ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain. Sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, aku lihat dulu energi asmara dia terhadap zodiak Virgo di Sun, Moon, Rising, dan Venus bulan Juni tahun 2022. Oke. Ada the Fool ya. Ada Knight of Wands. Ada Five Swords. Oke, di sini aku lihat ada Seven of Cups. Oke, ada Ace of Swords. Ada Six of Cups, Virgo. Ada Seven of Swords. Oke, ada Ace of Wands. Bottom of the decks ada The World. Aku mau lihat satu ya. Kalau kita masalah The World adalah end of fase atau berakhirnya fase. Nah, berakhirnya fase ini banyak banget. Jadi kalaupun ada masalah dianggapnya selesai. Atau apa ya? Energinya di sini aku lihat. Tunggu sebentar. Maaf. Terganggu. Oke, hadir The Fool di sini. Dia ini ingin membuka lembaran baru. Ya. Kalau aku lihat dia ingin membuka lembaran baru. Nah, ini. Ada dulu tuh ada yang bilang, "Kak, arti dari orang yang bodoh itu apa?" Ini The Fool. Orang bodoh. Nah, kenapa kalau kita mau masalah kok bisa dinyatakan orang bodoh, ini bisa saja memang terjadi gini. Dia ingin buka lembaran baru ya teman-teman, tanpa dipikir. Merasa bahwa dengan membuka lembaran baru adalah atau dengan melakukan sesuatu, nggak harus membuka lembaran baru. Dengan berbuat sesuatu, ya, dengan berbuat sesuatu itu. Jadi kalau aku lihat gini, dia ini melakukan sesuatu karena dia suka. Dia melakukan sesuatu karena memang ada keinginan dia untuk kayak gitu. Tanpa dipikir resikonya ini gimana. Nah ini. Jadi melakukan sesuatu itu nggak dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Seperti orang itu berjalan tanpa disadari udah jalan aja. Nggak peduli di depan itu ada jurang, nggak peduli di depan itu ada api, atau nggak peduli di depan itu ada sesuatu. Yang penting jalan aja. Nah ini. Jadi intinya orang yang nggak berhati-hati juga. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah ini. Oke, tapi alasan kenapa dia begitu ya? Aku lihat dulu The Fool. Klarifikasi The Fool. Why? Ada apa ini? Nggak berpikir. Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya The Hermit ini sendiri, tidak mengaca salahnya apa, kenapa dia begini, kenapa dia begini. Kenapa kehidupan dia sekarang seperti ini. Ya, kalau aku lihatnya begitu. Oke, Knight of Wands. Dia berbalik arah. Oke. Di sini gini ya teman-teman, dia ini karena mungkin ada sesuatu. Karena aku lihat kayak dia ini menyerah dalam hubungan di sini. Ya Virgo ya. Dia ini kayak menyerah dalam hubungan di sini. Nah ini. Di sini aku juga melihat ada situasi kamu itu juga kurang percaya sama dia.
Karena bisa saja menurut kamu dia ini orangnya nggak tulus dengan kamu. Nah ini, nggak tulus dengan kamu. Gini teman-teman, atau bisa saja sebetulnya kalau dari kartu ini sih menandakan bahwa orang ini memang gak bisa dipercaya gitu loh. Paham ya? Karena di sini aku melihat banyak angan-angan dia, banyak keinginan dia, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini gitu loh. Bingung sendiri. Ya. Di sini aku melihat kayak seolah-olah dia ini melangkah, berbuat sesuatu, nggak dipikir terlebih dahulu, dan di sini tuh kayak seolah dia itu nggak pernah mau mengaca, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, ya. Nah ini, di sini aku melihat juga situasi di mana dia itu bukan menyesal ya teman-teman, lebih ke arah bahwa saat dia ini sebagai ada beberapa dari kalian ini ditinggal sama dia. Nah ini, ditinggal sama dia di sini. Ada beberapa dari kalian. Ya. Nah ini loh. Nah pertanyaannya kembalinya dia ini benar-benar saya nggak. Karena kalau aku lihat ada Six of Cup ini sendiri, pasca dia ini jauh dari kamu atau pasca dia ini nggak bersama kamu, dia itu sebetulnya mengingat kejadian-kejadian yang dulu gitu loh, saat dia itu sama kamu. Tapi aku lihat masalah sama kamu dia tuh makmur. Terus terang ya, kalau aku lihat di sini saat dia bersama kamu, dia tuh makmur. Dia mengingat gimana dia itu happy-nya dia atau jayanya dia itu saat sama kamu. Nah ini. Dan di sini aku juga melihat ada kemungkinan dia ini akan kembali teman-teman sama kamu. Ya, kembali. Kembali ini bisa saja adalah suatu hal yang nggak baik buat kamu atau sebaliknya. Ini beda ya. Jadi semua nanti tergantung dari kamu. Nih kalau aku lihat, kenapa kok bisa kembali? Karena seperti aku bilang, saat dia bersama kamu ini, dia ini merasa nyaman, dia merasa makmur, dia merasa bisa mendapatkan mungkin banyak hal. Nah sedangkan setelah dia itu pergi dari kamu, di sini aku melihat banyak hal-hal yang tidak tercapai. Dia maunya ini yang biasanya dulu tercapai, ini nggak tercapai teman-teman. I know. Makanya kalau kita mau masalah ada Air of Swords ini sendiri, di sini aku melihat bahwa dia ini sekarang ini jadi jalannya ini jadi serba salah. Dia itu kayak terperangkap di jalan dia sendiri. Atau bisa saja dengan hadirnya Air of Swords ini sendiri, dia ini seolah-olah kayak kesini salah, ke situ juga salah. Bingung dia apa yang harus dilakukan. Mundur itu dia salah, maju dia salah, ke samping salah, ke kiri juga salah. Atau bukan masalah salah, tapi maju itu dia itu jatuh, kalau mundur jatuh, ke samping kiri jatuh, ke samping kanan dia jatuh. Nah ini Five of Wands. Konflik yang dia timbulkan. Ya, aku melihat ada situasi bahwa ada sesuatu yang harus diatasi di sini. Nah ini loh.
Kalau aku melihat di sini Five of Wands ini sendiri, seperti aku bilang ada the Fool. Dia melakukan sesuatu itu nggak dipikirkan bahwa dia jalan itu dia tuh bakal keprosok atau dia bakal jatuh, itu dia nggak mikir gitu loh. Nah setelah dia itu merasakan, baru dia itu kadang-kadang, bukan kadang ya, akhirnya dia itu kayak di sini ada hermit lagi balik di sini, dia sadar bisa juga. Atau bahkan di sini kita ngomong masalah justice, ada Seven of Swords, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Atau intinya itu kita ngomong masalah tentang kepura-puraan, masalah tentang yang namanya kebohongan, masalah yang namanya kelicikan, ya. Nah ini yang tadinya dia ini, aku melihat dia ini juga jatuh karena salahnya ya teman-teman. Karena di sini bisa saja pada akhirnya kita ngomong justice. Kalau dia salah ya dia kena hukuman. Kalau benar ya dia dapat reward. Intinya seperti itu. Ya. Di sini aku melihat mungkin saja kamu dealing dengan seseorang yang perilaku. Ya. Kita ngomong tentang perilaku yang mungkin kurang baik. Yang mungkin ujungnya itu ada kaitannya dengan yang namanya hukum, bisa juga. Yang sangkut pautnya dengan hukum, bisa juga ya. Tetapi kalau kita ngomong juga masalah justice ini sendiri, ini loh, dia itu sekarang itu sedang mendapatkan hukuman karena kesalahannya. Ya. Ada sesuatu yang memang harus dia bayar sekarang ini. Nah ini justice ini kaitannya adalah yang menghukum manusia. Nggak mandang dulu kalau kamu salah ya kamu harus dihukum. Nah ya seperti itu ya. Kaitannya dengan manusia, beda dengan karma. Kalau karma yang hukum adalah alam atau Tuhan. Dengan cara alam atau dengan cara Tuhan itu sendiri. Jadi kalau karma itu lebih ke arah apakah orang ini mau tobat, apakah orang ini bisa berubah. Nah, jadi pelajaran hidup. Ya kalau karma itu bisa, orang itu bisa belajar dari karma, tapi kalau justice belum tentu orang itu belajar dari justice. Seperti kita tahu bahwa banyak narapidana, banyak kejahatan. Kadang-kadang ya udah mereka melakukan suatu kejahatan di penjara, tapi kadang-kadang mereka nggak tobat. Nah ini. Ya, nah ini akhirnya di sini kalau aku lihat inilah yang menjadi sesuatu dari dia nih teman-teman. Bagaimana dia itu harus berjuang untuk dirinya, bagaimana dia itu harus bekerja keras, bagaimana dia itu harus bisa apalah ini. Jadi di sini aku melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah dia alami, banyak sekali hal-hal yang sudah dia alami ini yang membuat dia mau tidak mau, suka nggak suka, ya mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus kerja keras sekarang ini dengan hasil kerja kerasnya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan yang namanya keringatnya sendiri. Gimana dia mau usaha sendiri. Nah ini yang tadinya dia itu mungkin di sini ya bisa saja yang tadinya dia itu mungkin hanya mengandalkan orang lain, hanya bisa mempengaruhi orang lain, akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu. Di sini aku melihat dia ini mau nggak mau harus bekerja keras sendiri, mau nggak mau itu. Makanya kita ngomong masalah the end of fase. Kayaknya mungkin fase dia ini yang dulu dengan yang sekarang agak berbeda karena beberapa hal. Mungkin saja setelah dia mendapatkan hukuman, terus mau tidak mau dia memang harus melakukan ini.
untuk mengubah hidupnya, untuk mengubah segala sesuatu yang ada di. Nah, ini dia. Ini tidak harus dia meninggalkan kamu. Bisa juga hubungan kamu dengan dia ini lagi nggak baik, bisa juga. Ya, yang tadinya mungkin dia tiba-tiba mungkin menghilang, atau tiba-tiba dia itu menjauh, atau karena ada sesuatu tiba-tiba dia berbelok. Ya, nih aku melihat ada situasi seperti itu di dia, makanya ada the world. Jadi kayak seolah-olah, halo, udah selesai ya fase kamu yang kemarin nih, kayaknya harus bener-bener memasuki fase baru nih. Kamu harus bener-bener belajar, kamu harus bener-bener bisa untuk diri kamu sendiri. Nah, ini loh the world. Ya, jadi itu ya buat teman-teman Virgo, semoga bermanfaat untuk kalian. Aku akhiri, see you next time.